Berdasarkan ramalan Jayabaya mengungkapkan bahwa masyarakat Jawa menunggu datangnya masa Sabdo Palon nagih janji, dan kemudian kekacauan akan datang merajalela di mana-mana. Tercatat dalam ramalan Jayabaya dalam serat Sabdo Palon Pupuh 4 bersumpah akan muncul kembali nagih janji sebagai pemomong tanah Jawa setelah 500 tahun runtuhnya kerajaan Majapahit. Apabila dihitung 500 tahun dari kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1478, maka ramalan datangnya masa Sabdo Palon nagih janji jatuh pada tahun 2020 hingga 2023. Dilansir dari kanal YouTube Kawula bahwa ramalan Jayabaya tentang Sabdo Palon nagih janji akan segera muncul tahun 2023. Indonesia harus waspada. Pasalnya, ramalan Jayabaya mengungkap bahwa 2023 adalah tahun datangnya Sabdo Palon nagih janji. Sabdo Palon nagih janji ini diyakini sebagai tanda akan terjadinya kekacauan atau bencana alam yang akan terjadi di berbagai daerah. Wong Jawa wis ilang Jawane adalah ungkapan Jayabaya yang menyebut tanda-tanda Sabdo Palon datang memomong masyarakat Jawa yang sudah kehilangan spiritualitasnya. Pertanda meletusnya Gunung Merapi yang dijelaskan dalam Pupuh 5 dalam serat Sabdo Palon yang berbunyi Kulo Damel Pratondo. Pratondo tembayang mamir hardi Merapi yen jebluk mili lahar, lindu ping pitu sedino kaline banjir bandang, yang artinya saya akan membuat pertanda sebagai janji teguh saya apabila Merapi sudah meletus, mengeluarkan lahar dan terjadi gempa bumi 7 kali dalam sehari, serta banjir bandang akan datang. Dalam serat Sabdo Palon Pupuh 13 disebutkan akan ada ombak munggah daratan, yang artinya merujuk pada sebuah bencana tsunami. Berdasarkan Pupuh 11 dalam serat Sabdo Palon disebutkan pagebluk ingkang pinangkung leloro ngombro-ngombro injeng sugeng sore praloyo, yang artinya akan datang wabah mengerikan merajalela di mana-mana. Paginya orang-orang masih hidup, sorenya banyak yang mati. Selain itu akan ada juga kejadian sosial di mana perpolitikan akan memanas di tanah Jawa, sehingga Indonesia menjadi karut-marut. Hal tersebut lantaran adanya egosentrisme dan eksploitasi yang semakin parah. Disebutkan juga oleh Sabdo Palon bahwa moral masyarakat Jawa banyak yang rusak. Dalam ramalan Jayabaya bahwa masa Sabdo Palon nagih janji ini akan menimbulkan kejadian alam dan sosial yang bakal terjadi secara terus-menerus hingga tahun 2056 berdasarkan hitungan waktu yang sudah diperkirakan. Tak hanya tentang wilayah Pulau Jawa yang disebutkan oleh Sabdo Palon dalam ramalan Jangka Jayabaya, tapi masa Sabdo Palon meliputi satu Nusantara atau Indonesia. Beberapa ramalan Jayabaya terbukti pada beberapa dekade terakhir, namun sebagai masyarakat tetap berdoa dan berikhtiar agar Indonesia selalu aman dan damai tanpa ada bencana di tahun 2023. Itu artinya dari Sabang sampai Merauke diramal sama-sama akan mengalami kejadian bencana alam dan sosial. Datangnya rentetan peristiwa tersebut akan terjadi secara beruntun atau silih berganti dan tidak menentu. Perlu diketahui, Sabdo Palon merupakan tokoh legendaris, pandita, penasehat kerajaan Majapahit, penguasa terakhir yang beragama Buddha dari kerajaan Majapahit di Pulau Jawa. Ramalan Sabdo Palon nagih janji berkembang menjadi mitos di kalangan masyarakat Jawa. Dia adalah tokoh misterius yang dipercaya sebagai peramal ulung sekaligus penguasa tanah Jawa. Ada banyak sekali versi tentang sosok tersebut yang berkembang menjadi mitos bagi masyarakat Jawa. Dihimpun dari berbagai sumber, Sabdo Palon adalah tokoh yang sangat dihormati di kalangan umat Hindu-Buddha dan penganut aliran kejawen di tanah Jawa. Konon dia mengemban tugas berat sebagai Punokawan Abdi Kinasih
Prabu Brawijaya V. Dalam suatu kisah disebutkan bahwa dia hidup pada masa Brawijaya V, raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Namanya dikisahkan dalam serat Sangka Jayabaya Sabdo Palon oleh Pujangga Keraton Solo, yaitu Ronggo Warsito. Salah satu syair dalam serat tersebut memuat ramalan kehancuran Islam di tanah Jawa terhitung setelah 500 tahun keruntuhan kerajaan Majapahit. Bait ramalan itu dikenal dengan istilah Sabdo Palon Nagih Janji. Dia menganut kepercayaan Budi, yaitu agama Jawa yang berlaku secara turun-temurun. Dia meramalkan kehancuran Islam di tanah Jawa dalam ramalannya yang berbunyi, "Papestene Nusa tekan janji, yang wis jangkep 500 warsa, kepeting zaman Islami, musnah bali marang ingsun, kami budi madik saweji," yang artinya takdir Nusa sampai kepada janji, jika sudah genap 500 tahun terhitung zaman Islam musnah kembali kepadaku, agama Budi berdiri menjadi satu. Ferry Mardiono dalam buku sejarah kelam Majapahit menjelaskan Sabdo Palon memberitahukan tanda-tanda dia akan kembali. Dia bersumpah kembali ke tanah Jawa pada 500 tahun lagi, tepat setelah Majapahit runtuh. Pada masa itu, agama Islam tidak dijalankan paripurna oleh pemeluknya. Oleh sebab itu, dia meramalkan agama Islam akan hancur dan digantikan dengan agama Budi. Jika dihitung sejak keruntuhan kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1478, maka Sabdo Palon diperkirakan kembali pada abad ke-20. Dia bersama anak buahnya akan menguasai tanah Jawa dan mengembangkan agama Budi di Nusantara. Adapun perjanjian Sabdo Palon dan Syekh Subahir adalah jangan ada pemaksaan agama atau kepercayaan. Jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ibadah, buatlah yang bangunannya nampak gaya Hindu Jawa, walau isi dalamnya ialah Islam. Menurut antropolog Paul Steng dalam penelitiannya pada tahun 1988, Sabdo Palon merupakan reinkarnasi sebagai Semar yang dikenal sebagai Mahaguru di tanah Jawa. Mereka adalah titisan dewa dari kayangan yang sengaja turun ke bumi menjadi punokawan atau kawan yang sepaham. Tugasnya menjadi pemomong raja dan pengayom kawula. Sabdo Palon Nagih Janji. Terima kasih. Semoga negara ini aman-aman saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.